Selamat malam anak-anak. Mungkin kalian pernah menonton film bikinan Hollywood berjudul Beethoven? Nah, anak-anak yang tidak tahu musik klasik, jangan sampai menganggap Beethoven adalah nama seekor anjing loh. Malam hari ini Miss Kiki mengiringi kalian dengan musik box yang berjudul Für Elise. Itu adalah lagu ciptaan seorang bernama Beethoven. Tanyakan ibu kalian, apakah waktu masih dalam kandungan, mama kalian sudah menyetel lagu ini? Lagu ini dikenal sebagai lagu anak-anak karena mudah dimainkan. Padahal tahun 1810 Mr. Beethoven menciptakan lagu ini dalam keadaan sedang patah hati terhadap Theresia Malfatti atau mungkin gadis lainnya bernama Elise yang salah ditulis. Pada umumnya orang kalau patah hati bagaimana? Mereka akan menyanyi atau mendengar lagu yang sedih-sedih. Tetapi Mr. Beethoven malah menciptakan lagu. Mau nggak kalian menguasai alat musik apapun agar kelak kalian juga bisa menciptakan lagu seperti Mr. Beethoven? Walaupun lamarannya ditolak, tetapi malah anjing Mrs. Theresia bernama Chicken yang malah sayang pada Mr. Beethoven. Mr. Beethoven berusia 40 tahun pada waktu menulis pada temannya. Kesedihan malam hari itu terobati karena anjing Mrs. Theresia menemani Beethoven pulang sampai dia menyelesaikan makan malamnya. Pada usia 27 tahun, Mr. Beethoven sudah mulai mengalami ketulian. Sehingga ketika dia berkenalan dengan Chicken, anjing ini membantunya menyeberang jalan, mencari inspirasi lagu dengan berjalan-jalan di sepanjang sungai atau padang rumput hutan, membangunkan Mr. Beethoven agar berjemur di bawah matahari pagi. Karena sinar matahari diperlukan tubuh manusia sebab bisa mengandung vitamin D yang dibutuhkan pertumbuhan tulang kalian. Tapi Mr. Beethoven malas untuk bangun. Akibatnya waktu tua dia mengalami sakit punggung tulang belakang. Karena Beethoven sering mabuk-mabukan di kafe-kafe pada malam hari, contoh yang tidak baik dari ayahnya. Thank you, dear Deacon, for reminding me to wake up early morning. Don't forget to eat vegetables and fruits to get vitamin A, B, C, D, E. Yeah, there is no vitamin such as J, H, I, J. Then you will find vitamin K for calcium, kata Mr. Beethoven pada temannya yang berkaki 4 itu. Nah, anak-anak, jangan lupa pesan Mr. Beethoven. Tidak ada vitamin G, H, I, J. Langsung loncat ke vitamin K ya. Vitamin K itu artinya kalsium, berguna untuk memperbaiki sendi dan tulang kalian. Jadi punggung kalian kuat bila menahan badan yang sedang latihan piano, tidak seperti masa tuanya Mr. Beethoven. Pendek kata, pemerintah Jerman mengumumkan Mr. Beethoven meninggal pada usia 57 tahun dengan menderita 7 penyakit. Salah satu penyebabnya adalah keracunan timbal besi timah yang menumpuk dalam tubuh Mr. Beethoven akibat saluran air di rumahnya atau makanan dan minuman yang dia makan dalam jangka panjang telah membuat kejang pada sel syaraf tubuh dan otak Mr. Beethoven. Penyebab lainnya adalah kebiasaan Mr. Beethoven mabuk-mabukan di malam hari. Setiap kali dia bermain di kafe, dia dikelilingi banyak pengagumnya, termasuk kaum perempuan. Kebiasaan ini diperoleh Beethoven sebagai keturunan seorang ayah yang pemabuk. Aneh ya, ayah Beethoven adalah penyanyi kerajaan Pangeran Bonn, tapi memiliki kebiasaan kekerasan. Setiap kali pulang mabuk-mabukan membuat kehidupan keluarga Beethoven miskin. Ayah Beethoven berambisi melatih Beethoven kecil agar bakat piano Beethoven bisa terkenal seperti Mozart yang waktu itu berusia 5-6 tahun sudah tur keliling Eropa. Karena terkenal sebagai anak ajaib, jadi ayah Beethoven melatih sendiri putranya dengan kekerasan yang membuat Beethoven depresi agar dia bisa mengadakan konser pada usia 8 tahun. Ayahnya pura-pura menulis putranya masih berusia 7 tahun, padahal konser pertama Beethoven dia masih berusia 8 tahun loh. Setelah Beethoven tumbuh remaja, ayahnya mengizinkannya belajar pada guru Gottfried Neppe. Cara Neppe mengajar membuat Beethoven mencintai latihan musik dan mengetahui dasar-dasar menciptakan lagu. Dia menjadi pemain organ dalam kerajaan Pangeran Bonn di Jerman.
Kemudian tahun 1787, Pangeran Bonn memberi beasiswa kepada Beethoven untuk belajar di Vienna pada Mozart. Sekitar bulan April, dia tiba di Austria. Baru 10,5 bulan Beethoven mengambil kursus pada Mozart, dia mendengar ibunya terkena TBC atau sakit saluran pernafasan pneumonia, yang pada zaman dulu masih belum ada obatnya seperti penyakit saluran pernapasan yang kita kenal dengan corona saat ini. Sekitar bulan Juli, Beethoven meninggalkan Vienna untuk merawat ibunya. Tetapi bulan Oktober pada tahun yang sama, ibu Beethoven, Maria Kavenik, meninggal juga. Tidak lama kemudian, ayah Beethoven menyusul, meninggalkan 2 adik yang harus dibesarkan oleh Beethoven pada usia Beethoven 17 tahun. Setelah 5 tahun bekerja, barulah Beethoven mendapatkan beasiswa tahun 1792 kembali ke Vienna dengan rekomendasi dari Pangeran Wolkenstein. Dari berbagai sumber Miss Kiki rangkum, setahun setelah meninggalnya Mozart, barulah Beethoven tiba di Vienna, sehingga kemungkinan Beethoven tidak pernah bertemu dengan Mozart yang meninggal pada usia 35 tahun. Berbeda dengan Haydn dan Mozart yang telah naik daun, Beethoven baru mengenal karya-karya Mozart dari orang lain, yaitu gurunya Haydn dan murid-murid Mozart. Tetapi Mozart pernah berpesan kepada mereka, kalian harus mendengar Beethoven, karena sepertinya dia mau mengatakan sesuatu. Untuk menghormati Mozart, Beethoven yang berusia 27 tahun mengubah piano sonata Mozart dalam C minor menjadi sonata piano patetik seperti yang kita dengar saat ini. Waktu itu Beethoven masih belum mengalami ketulian yang dideritanya sekitar usia 31 tahun. Sejak 1801, Beethoven baru menyadari bahwa dia mengalami ketulian karena peradangan saluran hidung dan mata yang kemudian diperburuk oleh hepatitis menular dan sarkoidosis, yaitu kekejangan persendian hingga kulit yang 95% disebabkan oleh penyakit paru-paru. Nah anak-anak, Miss Kiki harus mengakhiri episode pertama mengenai penyebab-penyebab kematian seorang komposer besar. Apakah kalian ingin seperti Mr. Beethoven? Kemanapun dia pergi, dia selalu memuji ayahnya telah meletakkan dasar-dasar kedisiplinan dan latihan piano yang berat pada masa kecilnya sehingga dia bisa menjadi orang yang berhasil. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir orang tua kita berbuat jahat, tetapi dia semata-mata ingin supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil. Oke, sampai malam.